sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Jaka Tarub. Di daerah Kudus ada orang yang tinggal di situ bernama Kiai Ageng di Kudus. Ia punya 3 anak, yang satu ibu 2 orang, bungsunya lain ibu. Disuruh beristri tidak mau, membuat marah ayahnya karena takutnya terhadap kemarahan bapaknya. Di waktu malam Ki Jaka pergi. Perjalanannya menuju Gunung Kendeng. Ia bertapa di situ dari hari ke hari, terlunta-lunta perjalanannya hingga menemukan taman yang tempat teduh dan dikelilingi bunga-bungaan. Ki Jaka senang duduk-duduk di bawah pohon. Adapun yang punya taman itu adalah Kiai Ageng Kembang Lampir. Punya seorang anak gadis. Itu adalah Kiai Ageng Kembang Lampir, punya seorang gadis cantik, disuruh untuk bersuami tidak mau. Di waktu berhenti beduk siang, putri Kiai Ageng Lampir tadi mengambil air ke taman sendirian. Setelah Ki Jaka melihat ada seorang perempuan cantik datang, bersembunyi di balik pohon supaya tidak ketahuan perempuan yang akan mengambil air itu. Berhubung tidak ada satu orang pun yang kelihatan, perempuan tadi tanpa ragu-ragu telanjang lalu mandi di kolam. Selesai mandi, waktu akan pulang dikejar oleh Ki Jaka, dipaksa berhubungan badan. Setelah selesai Ki Jaka pergi, perempuan tadi pulang. Lama-lama putri Kiai Ageng Lampir itu hamil. Ditanya oleh ayahnya siapa yang menghamili, tidak mau mengaku. Ki Ageng sangat marah serta sangat malu karena takut akan kemarahan ayahnya. Sang putri suatu malam pergi dari rumah, tak tahu mau kemana. Setelah sampai saatnya, lahirlah seorang bayi laki-laki di tengah hutan. Kepanasan, putri Kiai Kembang Lampir meninggal kondoran atau meninggal setelah melahirkan. Anaknya bergolek di sisi kaki ibunya adalah Kiai Ageng di Selandaka. Kegemarannya nulup atau jemparing. Waktu Kiai ke hutan, menemukan jabang bayi lalu digendong, disabuknya lalu meneruskan tulup. Melihat ada kijang, senang sekali diikuti. Terus kemana perginya, lama-lama kijang itu hilang. Membuat kecewa hatinya, uring-uringan kepada jabang bayi. Lalu bayi itu diletakkan di bawah pepohonan. Kiai Ageng melanjutkan mencari kijang tadi. Adapun tempat meletakkan bayi tadi dulu adalah tempat pertapaan Kiai Ageng Tarub. Sepeninggal Kiai Ageng, istrinya yang menjanda tanpa anak masih tertinggal di situ. Bayi tadi dipungut oleh Nyai Randa serta dipelihara. Setelah berumur 7 tahun, kelihatan tampannya. Teman sepermainannya sangat sayang semuanya. Kegemarannya menelup ke hutan. Sampai saatnya dewasa, mau dikawinkan tidak mau. Ketika Ki Jaka nulup di hutan, melihat burung aneh, warnanya sangat unik. Ditulup tidak kena, berpindah-pindah hingga terus diikuti kemana perginya. Sampai di hutan besar,
burung itu tidak kelihatan lagi. Di tengah hutan itu ternyata ada sendang tempat pemandian para bidadari. Saat hari Selasa Kliwon, para bidadari turun mandi di sendang itu. Ki Jaka bersembunyi, para bidadari melepas pakaiannya mandi di sana. Ki Jaka tajam melihat, sangat terpikal atas kecantikannya. Lalu satu di antara pakaian bidadari itu diambil serta disembunyikan. Para bidadari tidak ada yang melihat. Masih mandi bergembira ria, Ki Jaka lalu berdehem. Para bidadari terkejut mendengar suara orang. Segera terbang membawa pakaian masing-masing. Cuma ada satu yang berwarna Dewi Nawang Wulan masih tertinggal di sendang. Sebab pakaiannya tidak ada, Ki Jaka mendekati Nawang Wulan, ditanya bila mau diperistri akan diberikan pakaiannya. Karena bingung, hatinya Dewi Nawang Wulan terpaksa bersedih dan memenuhi permintaannya. Pakaiannya pun segera diberikan. Nawang Wulan dibawa pulang dan diperistri, menjadikan kegembiraan bagi Nyai Randa di Tarub. Kemudian Nyai Janda Tarub meninggal. Anak angkatnya kemudian disebut Kyai Ageng dari Tarub. Sudah punya putri, seorang sangat cantik, diberi nama Rara Nawangsih. Pada suatu hari Dewi Nawang Wulan mau mencuci popok ke sungai. Suaminya diminta menjaga dandang tempat untuk menanak nasi serta dipesan dengan sungguh-sungguh jangan sekali-sekali membuka tutup dandangnya. Setelah Dewi Nawang Wulan ke sungai, Kyai Ageng nunggu nasi. Sambil menjaga anaknya, batin Kyai Ageng istrinya itu hanya diberi persediaan padi 1 lumbung. Tetapi sudah cukup lama padinya tidak berkurang. Kyai Ageng tidak dapat menduga, sebabnya terdorong rasa ingin tahu yang besar. Seberapa yang ditanak tutup dandang itu dibuka. Di kukusan itu hanyalah sebutir padi. Tutup lalu dikembalikan lagi. Setelah datang istrinya mengangkat tutup, padi sebutir masih seperti sama, tak kalah dimasukkan. Sangat menjadikan marah sang Dewi. Ia menduga kalau tutup telah dibuka, Kyai Ageng suaminya itu akan ditinggal pulang ke Kahyangan. Tetapi sang Dewi sudah bilang kesaktiannya tidak dapat kembali ke Kawideren. Sejak terbuka rahasia memasak nasi itu, terpaksa Nawang Wulan setiap pagi harus menumbuk padi. Lama-kelamaan padi dalam 1 lumbung padi itu habis. Sehabisnya padi itu, pakaian Dewi Nawang Wulan yang bernama Ananta Kusuma yang dulu diambil oleh Ki Jaka Tarub waktu ada di pinggir sendang, ketemu tertimbun padi, membuat marahnya sang Dewi. Pakaian lalu diambil terus dipakai sang Dewi yang pulih kembali kesaktiannya. Seperti sedia kala, ia mengatakan kepada suaminya bahwa ia akan pulang kembali ke Kahyangan. Sudah diperintahkan tidak boleh berlama-lama untuk bersatu.
pesannya kepada suaminya apabila anaknya menangis supaya dibawa naik di panggung di bawahnya, supaya dibakari jerami ketan hitam. Sang Dewi pasti akan turun menyusui anaknya. Setelah berpesan demikian, diambillah jerami ketan hitam, dibakar, dan Sang Dewi membumbung mengikuti asap, menjadikan sedih hati Kyai Ageng Tarup. Kyai Ageng Tarup melaksanakan semua pesan yang Dewi tadi. Setiap anaknya menangis dibawa naik ke panggung, dibakarkan jerami ketan hitam di bawahnya. Setelah semakin besar suara anaknya mirip suara ibunya. Alkisah Kyai Buyut Mahasar berjalan datang ke Majapahit akan menghadap sang raja, menyerahkan hasil bumi berupa padi banyak sekali. Raden Bondan Kejawen mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan Kyai Buyut Mahasar tadi. Diaturkan Brawijaya membuat terkejut sang Prabu. Penabuh segera ditangkap dan diserahkan kepada sang raja. Setelah diketahui sebagai anak Kyai Buyut Mahasar, lalu diberi titah oleh sang raja. Diberi keris dua macam, yaitu Maesa Nular dan Kyai Mahesa, serta sebuah tombak bernama Kyai Pleret. Perintah sang raja kepada Kyai Buyut supaya Raden Bondan Kejawen menyerahkan barang-barang tersebut kepada Kyai Ageng Tarup. Kyai Ageng Tarup lalu berangkat mengajak Raden Bondan Kejawen. Di tengah jalan dibegal oleh dua orang. Begal tewas oleh Raden Bondan Kejawen karena ditusuk dengan keris Kyai Malela, tetapi keris tadi patah ujungnya. Raden Bondan Kejawen lalu berputar, kelak semua keturunannya jangan ada yang memakai keris Malela. Kyai Ageng sudah tahu bahwa akan ada tamu. Anaknya Dewi Nawangsih diperintahkan supaya menggelar tikar. Tidak lama kemudian Raden Bondan serta Kyai Buyut datang. Kyai Buyut melaksanakan perintah sang raja serta menyerahkan Raden Bondan Kejawen supaya bersatu dengan keluarga. Ki Ageng Tarup sudah menangkap kehendak sang Prabu Brawijaya. Jawabannya ia bersedia. Sepulang Ki Buyut Mahasar, Raden Bondan disatukan dalam persaudaraan dengan anaknya Kyai Ageng Tarup. Pada waktu itu sang Ratna Nawangsih usianya 14 tahun. Raden Bondan Kejawen namanya diganti Lembu Peteng oleh Kyai Ageng Tarup. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.